Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Ya, di mana kali ini kita akan bahas lagi mengenai analisa SAUSD untuk persiapan kita besok ya, khususnya besok guys ya. Dan di sini kemarin kita lihat terjadi kejutan besar dari market guys setelah si kakek kita Powell menyampaikan pidatonya yang dimana dia membuat pergerakan SAUSD ini terjadi pergerakan yang sangat-sangat luar biasa guys. Dan kalau kita lihat di sini dia naik sampai berapa ini? 1,35% guys, atau 449 pips dalam satu candle guys. Wow. Dan mungkin banyak teman-teman semua yang rungkat ataupun juga happy ending ya. Dan kemarin juga alhamdulillah kita teman-teman semua yang ikutan live di TikTok ya, kita ikutan live di TikTok, alhamdulillah kita bisa panen bersama-sama guys. Nah oke, jadi kesempatan kali ini kita akan buat analisisnya ya guys ya, untuk persiapan kita besok dan minggu depan. Di sini saya akan hapus semua dulu untuk kemudian kita analisis ulang guys. Nah, kalau kita lihat di sini saat ini di time frame 4 jam di sini ya. Ini kita hapus dulu. Di sini dia buat liquidity sweep ya guys ya. Ini dia buat liquidity sweep. Atau kita bisa masukkan saja SWL ya. SWL itu apa? Sweep liquidity. Jadi kita singkat saja guys ya. Ini ada sweep liquidity yang terbentuk di harga 3367 sampai 3374. Oke. Atau kita masukkan saja ya biar kita bisa ketik untuk harganya. Nah, di sini ada SWL atau sweep liquidity di harga 3367 sampai 3374. Oke, jadi di sini kita lihat ya, kenapa kemarin di sini terjadi kenaikan yang cukup tinggi ya, karena si kakek Powell itu ada potensi untuk rate cut ya, atau pemangkasan suku bunga guys untuk bulan September. Ini baru isu ya, masih bisa berubah keputusan-keputusan yang dibuat oleh kakek Powell, karena dia juga kemarin saya sempat sampaikan di website saya bahwa si Powell ini didesak atau ditekan oleh Donald Trump untuk membahas pemangkasan suku bunga ya. Dan di sini kita akan coba analisis seperti apa peluang yang akan kita dapatkan untuk minggu depan, khususnya besok hari Senin ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada area penting juga ketika memang harga akan terus melakukan kenaikan. Ya hampir semua kemarin ya. BTC juga kemarin sempat naik gila-gilaan ya. Euro USD juga naik gila-gilaan ya. Hampir semua yang berkaitan dengan gap USD ya, yang berakhiran dengan USD itu semuanya naik guys. Semuanya mengalami kenaikan ya. Dan yang berawalan dengan USD itu nyungsep ya. Contohnya di sini USD CAD, USD JP juga nyungsep semua guys. Oke, jadi di sini kita kembali lagi. Mana tadi ya? Oke, di sini kita lihat indeks dolar dulu lah. Di sini kita lihat indeks dolar lagi di area demand. Dia lagi di area demand guys, di kisaran harga, dan di sini ada rejection kuat ya. Ada sebuah rejection di sini. Jadi untuk teman-teman semuanya hati-hati ya, hati-hati besok guys. Hati-hati gap yang akan terjadi besok guys. Oke. Sini ada demand ya di 9773 dan 9763.
Jadi buat teman-teman semuanya harap hati-hati, karena kalau kita lihat di sini indeks dolar lagi di area krusial ya, yang dimana ini bisa saja dia akan melakukan kenaikan, yang artinya jika itu terjadi maka pergerakan di SAUSD sendiri akan terjadi penurunan dulu guys. Nah, kalau kita lihat di sini ya, potensi untuk koreksinya yang pertama itu di area Fibonacci retracement-nya untuk kembali melakukan penurunan. Dan yang kedua, kita coba lihat, ini kita bahas dulu indeks dolar sebelum kita masuk ke SAUSD guys ya. Oke, kita coba tarik garis trend line. Oke, di garis trend line ini kita lihat di area 618, dia juga bertepatan dengan support trend line yang sudah di breakout, yang artinya dia bisa saja akan menjadi area resisten. Namun, di sini ada beberapa area penting yang harus kita perhatikan. Itu di area ini bisa juga jadi koreksinya untuk high risk-nya dia ya. Ini juga bisa. Jadi nggak terlalu jauh jarak-jarak koreksinya ya, sampai di 618-nya. Ini bisa juga ya, kita ambil di sini. Bertepatan dengan 618. Jadi kalau kita lihat di sini untuk beberapa poin-poin koreksinya ya. Yang pertama koreksinya dia akan ke sini di area 97.94 dan 98.06. Kemudian ini yang kedua di 98.17 dan 98.27. Namun menurut pandangan saya ada kemungkinan koreksi dari indeks dolar ini memungkinkan di area pertama ya, area pertama kita atau di kedua ya. Itu untuk target saya, dia koreksinya sampai di situ saja. Tapi yang harus kita waspadai adalah ketika nanti pada saat pembukaan market terjadinya gap down untuk indeks dolar. Jadi ketika dia terjadi gap down, ada potensi untuk ke 97.21, kemudian retest dan lanjut lagi untuk mencari titik lower low, untuk membentuk sebuah area lower low lagi. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi ya untuk analisanya di hari berikutnya. Kita akan pantau saja dulu seperti apa yang akan terjadi besok, untuk kita bisa updatekan buat teman-teman semuanya dalam memantau untuk pengambilan tindakan kita entry guys ya. Jadi untuk sementara seperti ini dulu pantauan saya untuk indeks dolar. Kita akan coba masuk lagi ke SAUSD. Nah, untuk SAUSD sendiri ketika ini terjadi gap up ya, terjadi gap up, maka kita bisa tunggu ya, karena di sini ada area penting yang harus kita perhatikan, kita tandain. Jadi dia harus break dulu 3374 untuk kembali melanjutkan kenaikan, dan kita juga bisa ukur target kenaikan dari pergerakannya. Kita ambil dari titik low ke high-nya ya. Kemudian kita cari lagi titik low-nya. Nah, jadi target yang potensi untuk dia melakukan kenaikan, dia akan menuju di area 1618 untuk Fibonacci extensionnya. Ini targetnya, jadi ada kemungkinan dia akan tertolak dulu sini, dia rejection dulu untuk turun lagi, koreksi di area ini, lalu melanjutkan kenaikan di kisaran harga 3398 dan 3408 atau sampai di 3412. Itu untuk target kenaikan indeks SAUSD sendiri untuk minggu depan ya, untuk target saya dari analisa ini. Tapi ya ada tapinya guys. Ketika area 3374 ini tidak mampu untuk di breakout, ada kemungkinan dia akan melakukan koreksi dulu ya. Dia akan melakukan koreksi dulu ke area ini. Kenapa di sini? Ini termasuk juga ada area purple gap di area ini di kisaran harga 3354 dan 3349 sebagai RBS ya, yang dimana di sini dia resisten sebelumnya, ada potensi dia akan menjadi support. Ini akan menjadi area RBS sebagai pantauan kita di 3354 dan 3349. Itu untuk target kita bisa dipantau untuk jadikan sebagai
titik buy kita. Kemudian kita bisa cari lagi menggunakan Fibonacci retracement. Kita dari low ke high. Kita ambil dari area tersebut ya. Untuk melihat momentum yang bisa kita dapatkan. Kemudian di sini dia terlihat di area 3343 dan 3333 guys. Untuk area golden level Fibonacci. Jadi sini kita masukkan golden area. Oke, kita jadikan sebagai golden area. Ini yang akan kita pantau. Adapun di sini kalau kita lihat skenario ketiga ya, skenario ketiga dia bisa saja sideways guys. Bisa saja sideways di kisaran ini atau turun dulu di sini ya. Jadi ada potensi ini untuk pengalaman saya atau biasanya terjadi di market ketika dia terjadi kenaikan seperti ini, ada kemungkinan dia membuat base area di sini untuk terjadinya rally base rally ya. Dia terjadi rally base rally. Dan apabila ini membentuk sebuah rally base rally, maka kita akan nanti mencari titik support dan resistance base-nya untuk kemudian mengukur target kenaikan apabila dia berhasil break dari resistance area yang dia buat pada saat pembentukan base. Namun apabila ini terjadi penurunan ya, jadi untuk potensi saya dia akan bergerak seperti ini ya, untuk sampai di area bawah sini di RBS-nya, kemudian melakukan kenaikan atau ke golden area-nya dulu. Tapi untuk 70% dari pandangan saya koreksi idealnya untuk kita entry di 3354 dan 3349 untuk kita bisa masuk buy dengan target kenaikan ke 3394 sampai dengan titik supply-nya di 3398 dan 3408. Ini kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada pergerakan analisis saat ini ya. Coba kita masuk dulu lah ke time frame 1 jam. Nah, di sini di time frame 1 jam kita lihat dia sudah membuat area base ya. Karena kalau kita lihat tadi di 4 jam belum ada base area kan. Nah, di sini maka kita bisa pantau sebagai area base-nya. Nah, apabila ini terjadi rally base rally, kita bisa ukur. Kita bisa ukur setelah pembentukan ini ya. Di pertamanya kita ukur sampai ke titik support base-nya. Ini untuk mencari target areanya ya, ketika dia balik menjadi rally base rally. Tapi tetap kembali minggu depan itu ada potensi pergerakan anomali lagi guys ya. Jadi di sini kita lihat targetnya sampai di 3369, yaitu mendekati area analisis kita guys, yaitu di supply-nya. Jadi ada potensi dia ke sana apabila memang ada pergerakan liar lagi atau volatil lagi. Dan kita coba cek lah apa news yang akan rilis minggu depan. Kita coba cek tanggal 25 ya. 25 ada durable goods ya, GDP ini juga sangat berpengaruh nanti guys ya, GDP grow rate. Kemudian apalagi nih, ada personal income ya. Jadi minggu depan ada kemungkinan pergerakan dari SAUSD ini akan dipengaruhi dengan sentimen-sentimen dari pair lain guys, seperti GBP, CAD atau Jepang ya, atau Cina pun Kanada ya. Itu bisa mempengaruhi pergerakan juga apabila kondisi-kondisi marketnya atau berita yang dia keluarkan itu menekan untuk indeks dolar ya. Jadi kita tunggu saja nanti apa hasil yang akan terjadi. Intinya di sini kita akan pantau adalah kedua area ini ya. Ini di sini medium risk. Medium risk-nya di 3354 dan 3349, low risk-nya kita bisa ambil di area Fibonacci untuk kita masuk buy. Itu untuk kita masuk buy ya. Nah, untuk high risk-nya di mana Bang? High risk-nya kita bisa ambil di area ini 3367 dan 3374, kita bisa masuk enter ketika dia membentuk support lagi atau dia break resistance. Itu bisa kita manfaatkan sebagai high risk, tapi itu high risk entry guys ya, atau dia koreksi ke sini di 3362 kemudian naik lagi. Nah, itu kenapa di sini bisa saja dia buat flag atau bullish flag guys ya, yang biasa kita kenal sebagai bullish flag. Bisa saja dia buat bullish flag seperti ini ya, bisa saja dia bergerak seperti ini besok guys, dia buat bullish flag. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan dia akan membentuk sebuah bullish flag. Jadi ini skenario guys ya, cuma baru skenario dan analisis yang kita buat.
tidak selamanya benar. Jadi kita harus pantau dulu seperti apa pergerakannya, price action-nya seperti apa. Yang penting kita sudah punya plan-nya, kita sudah punya senjata lah untuk kita bertempur di market lagi besok dan minggu depan. Jadi mungkin seperti ini ya pandangan saya pada pergerakan analisa SAUSD khususnya besok dan seterusnya dari Senin sampai Jumat guys ya. Nanti saya akan updatekan lagi di video-video berikutnya ketika market sudah bergerak lagi guys ya. Jadi kita tunggu lagi lah seperti apa konfirmasi-konfirmasi yang akan terbentuk. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.